Pernahkah Anda membayangkan seseorang yang berada di puncak popularitas tiba-tiba lenyap di telan bumi, meninggalkan panggung megah dan jutaan pengikutnya tanpa sepatah kata pun? Selama 1 tahun penuh, sosok Kartika Putri seolah menjadi hantu dalam industri hiburan tanah air. Akun media sosialnya membeku dan wajahnya tak lagi menghiasi layar kaca, memicu ribuan spekulasi liar tentang kemana sang aktris pergi. Namun di awal tahun 2026 ini, ia kembali dengan sebuah kejutan yang membuat publik terhenyak dan ruang siber berdengung hebat karena sebuah transformasi yang tak terduga. Bukan sekadar kembali, ia muncul dengan balutan nikab yang menutupi seluruh wajahnya, membawa serta sebuah rahasia besar tentang apa yang sebenarnya terjadi selama masa pengasingannya yang sunyi itu. Kembalinya Kartika ke hadapan publik nyatanya bukan sekadar urusan mengubah penampilan, melainkan sebuah perjalanan emosional yang memaksa dirinya untuk menyaring siapa saja yang benar-benar tulus berada di sisinya. Dalam sebuah perbincangan santai namun penuh emosi di kanal YouTube pribadinya, ia membagikan kenyataan pahit bahwa sehelai kain cadar ternyata mampu menjadi tembok pemisah bagi lingkaran pertemanannya yang dulu begitu luas. Kartika mendapati bahwa banyak rekan lama yang dulunya rajin berkunjung ke rumahnya, kini mendadak menjaga jarak dan seolah-olah merasa terintimidasi untuk sekadar menyapa atau berinteraksi. Ruang tamu yang dulunya riuh dengan tawa, kini menjadi lebih senyap, membuktikan bahwa sebuah pilihan iman terkadang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu kehilangan kenyamanan dalam bersosialisasi. Jujur, teman aja kayak misalnya dulu waktu sebelum bernikah kita bikin kajian di rumah itu ramai banget yang berani hadir, yang berani main sama kita. Nah, setelah kita hijrah bernikah, banyak banget teman-teman yang takut main, ungkap Kartika dalam podcast tersebut, dikutip Sabtu 21 Februari 2026. Transformasi radikal ini ternyata memancing lahirnya berbagai stigma gelap dan tudingan miring yang berkembang pesat di tengah masyarakat digital yang haus akan drama. Tak sedikit netizen yang melabeli perubahan Kartika sebagai sesuatu yang ekstrim. Bahkan muncul narasi-narasi menyeramkan yang menuduh dirinya telah dicuci otak oleh aliran tertentu yang kaku. Spekulasi yang paling menyakitkan bagi Kartika adalah tuduhan bahwa keputusannya untuk memakai nikab bukanlah murni keinginan hati, melainkan sebuah paksaan dari sang suami. Tuduhan bahwa ia kehilangan kebebasan batinnya demi menuruti keinginan suami menjadi narasi dramatis yang terus digulirkan oleh mereka yang hanya melihat perubahan itu dari permukaan luarnya saja tanpa memahami pergolakan di dalamnya. Katanya, si Kartika sekarang ekstrem banget ya. Terus, wah kajiannya jangan-jangan kajian yang kayak langsung dituntut salehah. Banyak judgmental lagi yang bikin kita kayak, ini pasti dipaksa Habib Usman, jangan-jangan udah pernah di brainwash, ucap dia dalam podcast tersebut. Namun menariknya, segala hujatan dan penghakiman sepihak dari dunia luar itulah yang justru menjadi katalisator bagi Kartika untuk semakin teguh pada pendiriannya yang baru. Keputusan untuk menghilang selama setahun ternyata adalah langkah strategis untuk memperkuat benteng batinnya dari serangan opini publik yang seringkali merusak ketenangan jiwa. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan waktu untuk merayakan proses metamorfosisnya tanpa ada interupsi dari komentar pedas atau pujian palsu yang bisa menggoyahkan niat tulusnya. Dengan mengasingkan diri, Kartika berhasil membangun kekuatan internal yang membuatnya tidak lagi peduli pada berapa banyak orang yang memilih pergi, asalkan ia tetap setia pada jalan yang ia yakini benar. Di balik perjuangan melawan stigma tersebut, Kartika mengaku mendapatkan sebuah kado spiritual yang luar biasa indah yang ia alami saat menginjakan kaki di tanah suci Mekah. Ia menceritakan sebuah pengalaman ajaib yang terasa sangat mustahil bagi kebanyakan orang, mampu mencium Hajar Aswad tanpa harus melewati drama desak-desakan atau antrian panjang yang melelahkan fisik. Seolah-olah alam semesta memberikan jalan pintas khusus baginya, ia merasa dilindungi dan dikawal dengan sangat hormat selama menjalankan ibadah tersebut di tengah lautan manusia. Pengalaman ini ia maknai sebagai sebuah jawaban manis dari Sang Pencipta atas kesabarannya menanggung beban penghakiman selama 1 tahun terakhir, sebuah hadiah yang lebih berharga daripada sekadar popularitas di dunia hiburan. Hadiah pertama kali bernikab itu bisa mencium Hajar Aswad tanpa ngantri, tanpa desak-desakan bahkan dikawal sama askar. Hadiah dari suami, Masya Allah, Alhamdulillah, hadiah dari Allah lewat suami, makanya indah banget, kata Kartika dalam podcast tersebut.
Pada akhirnya, kekuatan terbesar Kartika dalam menghadapi badai hujatan ini bersumber dari dukungan tanpa syarat yang diberikan oleh suaminya sebagai nahkoda dalam perjalanan hijrahnya. Ia merasa proses perubahannya menjadi sangat sempurna bukan karena ia mampu melakukannya sendiri, melainkan karena ada tangan yang selalu memeganginya di saat dunia nampak ingin menjatuhkannya. Melalui kisah ini, kita bisa memetik refleksi diri yang mendalam bahwa perubahan sejati seringkali menuntut kita untuk melepaskan segala sesuatu yang kita anggap penting demi sesuatu yang jauh lebih abadi. Pelajarannya adalah, jangan pernah takut kehilangan manusia jika itu demi menemukan kedamaian dengan Tuhan, karena hadiah yang disiapkannya seringkali jauh lebih indah dari apa yang bisa dibayangkan oleh logika manusia. Ingat ya, tidak gampang, tapi Allah juga memberikan hadiah yang tidak biasa, pungkas Dia.